Seringkali kita tidak mempertimbangkan kata-kata yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Apakah itu menyakiti orang lain atau apakah itu memotivasi bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, bagaimana orang percaya harus berkata-kata? Mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita harus menghindarkan perkataan kotor. Kenapa? Karena perkataan kotor itu akan menyakiti orang lain. Karena perkataan kotor itu akan membuat orang lain merasa tertekan dan terhina dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, kita harus menghindarkan kata-kata kotor yang tidak membangun itu. Apakah itu kata-kata kotor yang tidak membangun? Boleh kita belajar dari kitab Yakobus, dikatakan di sana bahwa perkataan kotor itu adalah perkataan sembrono. Sembrono bisa saja kita identikan dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang percaya. Dan bisa saja kita identikan dengan perkataan-perkataan yang asal diucapkan tanpa mempunyai dasar dan tanpa mempunyai pertimbangan yang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan kotor itu juga adalah berwujud dengan makian atau hinaan bagi orang lain, membuat orang lain tertekan. Perkataan-perkataan yang mengutuk orang lain itu juga adalah perkataan-perkataan yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang percaya diajak untuk memilah dan memilih kata atau perkataan yang harus disampaikan. Bahwa setiap perkataan yang disampaikan itu adalah perkataan yang baik untuk membangun. Artinya kita harus menyampaikannya dengan baik, kita harus melihat situasinya dengan baik, supaya orang lain terbangun dengan setiap perkataan yang kita sampaikan. Setiap perkataan yang kita sampaikan menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk atau menjadi beban bagi orang lain. Bahkan seringkali kita tidak sadar mengutuki di dalam perkataan-perkataan kita, menfitnah, menghakimi di tengah-tengah perkataan yang kita sampaikan. Dan hari ini kita disadarkan Bapak Ibu dengan firman ini, bahwa perkataan yang kita sampaikan itu harus membuat orang lain beroleh kasih karunia. Boleh saya katakan mempunyai sukacita dalam hidupnya ketika dia mendengarkan perkataan kita. Dia tidak mengalami tertekan dalam kehidupannya. Dia tidak mengalami patah semangat dan putus asa karena perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Amsal 16 ayat yang ke-24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang kita sampaikan itu bisa memotivasi orang lain, membuat semangat hidup yang baru bagi orang lain, sehingga dia bangun dari keterpurukannya, sehingga dia mempunyai semangat dalam kehidupannya. Dia tidak mengalami keputusasaan, bahkan dia mengalami semangat demi semangat dalam kehidupannya, dan dia terbangun dari keletihannya selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang kita sampaikan itu, katanya di sini, bisa menjadi obat bagi orang lain. Karena itu saya mau menutup renungan kita hari ini dengan mengatakan, jadikanlah setiap kata yang kita sampaikan itu kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang mengutuki. Nah, mari kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, apakah kata-kata yang kita sampaikan memotivasi, memberkati orang lain, atau bahkan mengutuki orang lain. Mari kita merenungkan hal itu Bapak Ibu. Karena di dalam kitab Matius dikatakan, karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang kita ucapkan pada hari penghakiman. Tuhan Yesus memberkati.